Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini saya akan bahas permainan dari babak kedua turnamen kandidat 2024 dari partai Yan Nepomniachtchi berhadapan dengan Alireza Firouzja. Teman-teman, Yan Nepomniachtchi lolos ke turnamen FIDE kandidat karena dia menjadi runner up dalam perebutan gelar juara dunia. Jadi yang kalah dari perebutan gelar juara dunia kemarin antara Nepo melawan Ding Liren auto lolos ke turnamen kandidat, teman-teman. Sementara Alireza Firouzja mesti susah payah sampai akhirnya dia lolos lewat jalur elo rating tertinggi setelah Magnus Carlsen menolak untuk bermain. Nah, teman-teman, ini partai yang sangat menarik. Kalian harus bisa mengambil pelajaran dari game ini. Tonton terus sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Yan Nepomniachtchi memulai dengan langkah E4. Nah, teman-teman, di babak pertama Nepo remis melawan Abasov Nijat. Sementara Alireza remis melawan Pragnananda Ramesbabu. Alireza menjawab dengan langkah E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih gajah B5. Ruy Lopez opening. Alireza pilih variasi kuda ke petak F6, yaitu Berlin Defense, yang terkenal dengan kesulitannya. Yan Nepomniachtchi menjawab dengan langkah D3, kemudian Alireza gajah C5, kemudian putih C3. Hitam mainkan langkah rokade pendek, putih ikut dengan rokade pendek, dan hitam mendobrak dengan langkah D5. Kalau kalian udah nonton video pembahasan partai Hikaru Nakamura melawan Vidit Santos Gujrati, variannya sama nih guys. Nah, yang belum nonton, kalian bisa nonton di video hari ini yang aku upload guys. Jadi, bedanya dengan Vidit Santos Gujrati melawan Hikaru Nakamura, Vidit mainkan langkah D6. Tapi, kalau Alireza lebih tajam lagi, yaitu dengan langsung mendobrak D5. Apa jawaban dari Yan Nepomniachtchi? Nepo menjawab dengan memukul pion di petak D5. Hitam pukul balik dengan Queen. Putih gajah C4, hitam menteri ke petak D8, putih B4, hitam gajah ke petak E7, dan putih mainkan langkah kuda B ke petak D2. Langkah ke-10 ini menarik ya teman-teman. Kalau dilihat sekilas, kenapa putih nggak mainin langkah B5, kemudian akan mendapatkan pion di petak E5? Nah, kita nggak bisa ngitung dengan sekilas ya. Pastinya Grandmaster sudah menyiapkan jawabannya, yaitu kuda ke petak A5, kuda ke petak E5, kemudian kuda makan gajah di petak C4 akan dilakukan hitam. Apabila kuda pukul kuda, maka hitam akan mainkan langkah A6. Oke, secara hitungan materi putih unggul 1 pion, tapi hitam memiliki keuntungan dengan memiliki sepasang gajah. Dan nanti akan mudah lagi untuk mendapatkan pionnya balik guys. Apabila makan dan makan. Nah, jadi Yan Nepomniachtchi tidak memilih itu, tapi dia lebih pilih kuda B ke petak D2. Hitam mainkan langkah A6, putih A4, hitam gajah F5, mengancam pion D3, putih taktis menteri C2. Hitam mainkan langkah kuda ke petak D5 dengan tujuan kuda ke petak F4, langsung dijawab dengan kuda E4, hitam gajah G4, dan putih menteri ke petak A2. Ini menarik loh guys, langkah ke-14 ini, menteri ke petak A2 ya. Nah, dengan langkah menteri ke petak A2 ini, artinya Nepo berani untuk membuat strukturnya kan di sini. Apabila terjadi pertukaran, maka akan terjadi pion tumpuk. Ya, di sini hitam menjawab dengan kuda B6 dulu. Ya, putih pasti menjaga gajahnya dan gajah pukul kuda, pion pukul gajah. Dan hitam dapatkan pion di petak D3. Jadi variasi yang sangat menarik yang dimainkan oleh Nepomniachtchi. Nah, by the way, nggak usah kaget ya kalau misalkan pemain top dunia yang bermain di turnamen kandidat ini memainkan langkah-langkah yang tidak lazim. Karena masing-masing dari pemain itu dibantu oleh seorang mentor. Dan pastinya mereka menampilkan permainan yang tidak membosankan atau tidak 100% mengacu pada teori. Kadang ada manuver atau langkah novelty. Langkah novelty itu langkah pembaruan dalam teori yang bisa diciptakan oleh Grandmaster yang ikut turnamen kandidat ini. Nah, kalau kita yang main sih kayaknya takut ya. Tapi ini yang main Super Grandmaster, jadi ada ilmunya. Apa ide dari Nepo? Nepo lanjutkan dengan Raja G2, kemudian Alireza menteri D7. Dan kalau dibilang apa keunggulan dari putih? Ya, putih punya sepasang gajah. Dan lihat langkah berikutnya, benteng D1, menteri E8, dan H4. Boom! Sacrifice pion. Tapi jelas itu pion racun. Kalau hitam terpancing dengan makan gajah pukul pion H4, maka ada jawaban benteng H1. Yang kalau dijaga lagi dengan menteri A7, maka akan ada jawaban gajah ke petak A3 dengan tujuan B5.
Dan kalau misalkan gajahnya tadi kabur dengan ke petak E7, maka putih akan siapkan langkah menteri ke petak C2 dengan tujuan buka skak kuda ke petak F6, menteri makan pion H7. Apabila G6 dilakukan, maka menteri ke petak D2, menteri ke petak H6, putih akan menang. Karena putih memiliki kuncian dari gajah yang memberikan pin pada raja di G8. Nah, saran aja buat kalian yang lagi nonton, jangan pernah terpancing untuk memakan pion yang sudah terbuka dan mengarah kepada sayap raja. Apa jawaban Alireza? Dia mainkan langkah kuda C8 manuver. Kemudian putih H5. Hitam raja H8, putih dorong lagi terus H6. Hitam menjawab dengan langkah taktis G5. Yang kalau dimakan ada jawaban benteng G8 ya. Jadi putih lebih pilih menteri D2, hitam kuda D6, putih gajah B2, hitam mainkan kuda F5, putih menteri D7, boom. Kemudian hitam kuda H4 skak, raja F1, hitam F5, putih kuda D3, hitam makan pion F3, putih mainkan langkah B5. Kemudian ancam balas ancam dilakukan oleh hitam dengan F4, putih naikkan kuda ke petak E4, hitam mainkan langkah kuda A5, dan putih mainkan langkah gajah E6. Nah, langkah ke-29, jawaban dari hitam ini menarik. Alireza Firouzja mainkan langkah kunci menteri ke petak G6. Saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran Alireza. Apakah dia lupa bahwa dengan memberikan gajah di sini, apakah itu sacrifice yang benar? Beradikah Anda untuk memakan gajah di petak E7? Yes, berani dong menteri makan gajah. Apabila menteri makan kuda, maka skakmat. Nah, Alireza harus makan pion di petak H6. Tapi apa unggulnya dengan posisi seperti ini? Putih lanjutkan dengan gajah F7 mengunci permainan. Kemudian hitam mainkan langkah menteri ke petak H3. Ya, ada pilihan menteri ke petak E7 yang mungkin kalian lihat. Maka akan ada jawaban benteng D7. Nah, jadi menteri ke petak H3 dimainkan. Raja E2, menteri F5, gajah ke petak D5. Kemudian benteng A ke petak E8, putih menteri C7 mengancam kuda A5. Hitam mainkan menteri G4 dengan ancaman discover check. Putih naik raja ke petak D3, hitam benteng D8. Dijaga dengan pion, benteng pukul gajah, dimakan lagi dengan pion, hitam menteri H3. Dan langkah ajaib dari Jan Nepomniachtchi dengan kuda G3. Boom! Kalau hitam makan kuda di petak G3, maka gajah pukul E5, skak. Kuda harus makan, menteri pukul gajah, kemudian raja ke petak G8. Dan putih akan mainkan menteri G5 skak. Apabila raja ke petak H8 lagi, menteri E5 skak. Apabila raja ke petak G8, baru pertukaran menteri, pukul pion G3 skak, dan putih akan menang dengan posisi ini. Kuda ke petak G3, hitam menjawab dengan langkah kuda ke petak C4. Putih sikat dengan menteri, hitam sikat kuda di petak G3. Putih mainkan sikat pion petak G3, hitam pukul pion B5, dimakan balik, dan kemudian benteng C8. Ancam balas ancam dilakukan oleh putih, benteng H1, hitam menteri D7. Putih mainkan langkah menteri E4, hitam raja ke petak G8. Hitam tidak mau mengambil pion di petak B5, karena putih akan ada jawaban raja ke petak E3. Apabila menteri ke petak B3, akan ada jawaban menteri D3. Selesai tuh hitam, karena ada ancaman skakmat di sini. Raja G8, putih raja E3, hitam kuda D4, sikat pakai gajah, dan Alireza menyerah. Ibaratnya Alireza mengorbankan perwira tapi kehabisan ongkos untuk membongkar raja dari Jan Nepomniachtchi, yang ternyata pengorbanan dia dengan gajah di petak E7 tidak berujung kematian untuk pemain putih. Berapa akurasi yang ditampilkan oleh putih? Nepo bermain baik dengan 94,7%, hitam 88,2%. Ya, kesalahan jelas pada saat jalan menteri ke petak G6, yang seharusnya lebih baik hitam di sini mainkan langkah lain, yaitu G4. Masih akan menarik pertandingan karena hitam bisa saja mengganggu dengan menteri H5. Apabila menteri ke petak C7, maka hitam bisa lanjutkan dengan dorongan G3 lagi, dengan ide membongkar jalur F, sudah ada benteng hitam. Apabila menteri ke petak A5, maka hitam bisa mainkan langkah menteri G6 di saat yang tepat sekarang dengan tujuan G2 dan menteri makan kuda di petak E4. Ya, tapi kalkulasi berbeda dimainkan oleh Alireza dengan menteri G6 terlebih dahulu, membuat putih unggul perwira di sini, guys. Nah, saat ini klasemennya adalah
Yanepo 1,5, Alireza setengah poin. Dan di babak ketiga, Nepo akan bertemu dengan Gukes Domaraju yang menang atas Pragnananda. Abasov Nijat akan bertemu dengan Hikaru Nakamura yang sama-sama kalah. Alireza bertemu dengan pemenang Fabiano Caruana yang menang melawan Abasov Nijat. Sementara Vidit Santos akan berhadapan dengan Pragnananda yang baru saja kalah dari Gukes. Jangan lupa nonton jam 1.30 dini hari nanti waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess. Teman-teman berikan komentar kalian. Guys, jangan merasa saya memihak salah satu pemain ya teman-teman. Gak ada untungnya buat saya. Ya tadi saya baca komen lucu. Ini RL Chess gak pernah dukung Yane Pomniachtchi nih. Waduh, saya bilang selalu dalam live ya bahwa Yane Pomniachtchi selalu memiliki magis di turnamen kandidat. Walaupun dia sering kalah sama Magnus Carlsen, tapi Yane Pomniachtchi memiliki rekor. Dia adalah pemain yang memiliki rekor dengan Vasilis Mislov 2 kali juara kandidat secara. Yang lebih hebat lagi, Yane Pomniachtchi bisa berurutan guys. Udah 2 kali periode nih. Apakah ini akan jadi hat-trick Yane Pomniachtchi juara turnamen kandidat? Berikan komentar kalian guys.